Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Semoga selalu diberi kesehatan agar bisa mengikuti pelajaran di sekolah dengan mudah ya. Amin. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Namun, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari bisa terserap dengan mudah dan akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Oke? Al-hadi, kita mulai doa ya. Al-hadini wa qul al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kakak mau tanya, kemarin kita udah belajar tentang apa sih? Ya benar, kita kemarin udah belajar tentang konsep nilai mutlak. Kalian masih ingat gak sih konsep nilai mutlak itu apa? Nah ya, konsep nilai mutlak itu mempositifkan semua bilangan yang ada di dalam kurung mutlak. Oke, contohnya ada kurung mutlak 3, berarti jawabannya berapa? 3, ya benar. Terus selain konsep nilai mutlak, kalian juga masih ingat kan pelajaran tentang persamaan linier satu variabel? Atau udah lupa? Ayo. Oke, kita mulai belajar sekarang ya. Kita akan mempelajari tentang persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Tujuan pembelajaran kali ini adalah diharapkan kalian setelah belajar ini bisa memahami apa itu persamaan nilai mutlak linier satu variabel dan juga bisa menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Itu. Oke, kita mulai ya. Nah, masih ingatkah kalian dengan materi persamaan linier satu variabel? Ayo, masih ingat nggak? Oke, kalau masih ingat, mari kita coba kerjakan soal berikut ini ya. Oke? Coba mengerjakan review soal tentang persamaan linier satu variabel yang pertama. Soal yang pertama, 3x min 5 sama dengan 14. Kita hitung ya. 3x min 5 plus 5 sama dengan 14 plus 5. Ruas kanan sama ruas kiri harus sama. 3x sama dengan 19. X sama dengan 19 per 3. Masih ingat kan? Lalu soal yang kedua. X min 3 sama dengan 20. Nah, kita harus samakan dulu kedua ruasnya. Kalau ruas kiri ditambah 3, ruas kanan juga harus ditambah dengan 3. Kenapa ditambah 3? Untuk menghilangkan nilai negatif 3. Sehingga X diperoleh 23. Lalu soal selanjutnya, soal yang ketiga. Negatif 7 ditambah 5x sama dengan 24. Nah, ini juga sama seperti sebelumnya. Kita harus menambahkan dengan angka 7 untuk menghilangkan negatif 7 yang ada di sini ya. Negatif 7 ditambah 5x ditambah 7 sama dengan 24 ditambah 7 juga. Kenapa? Karena ruas kiri ditambah 7, jadi ruas kanan juga harus ditambah dengan 7. Sehingga diperoleh 5x sama dengan 31. Sehingga x sama dengan 31 per 5. Setelah kita mengingat-ingat pelajaran yang lalu tentang persamaan linier satu variabel, sekarang kita akan mempelajari tentang bentuk umum dari persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Sebenarnya nggak beda jauh sama persamaan linier satu variabel. Cuman
kalau persamaan nilai mutlak linear satu variabel itu hanya berlaku untuk bilangan yang bernilai mutlak. Jadi harus ada kurung mutlaknya gitu. Nah, bentuk umumnya itu ada 3. Yang pertama, mutlak fx sama dengan c dengan syarat c itu harus lebih besar dari sama dengan 0. Yang kedua, mutlak fx sama dengan gx dengan syarat gx-nya juga harus lebih besar daripada 0. Lalu yang ketiga, mutlak fx sama dengan mutlak gx. Kenapa kok yang nomor 1 sama 2 ada syaratnya, yang ketiga nggak ada? Coba lihat ya, yang nomor 1 sama yang nomor 2 itu syaratnya harus c harus lebih besar daripada 0. Terus yang kedua, gx harus lebih besar daripada 0. Kenapa kok gitu? Karena ingat lagi, konsep nilai mutlak itu mempositifkan, positif, ya kan? Jadinya nggak bisa ada tidak menerima tanda negatif di situ. Oke? Kalian sudah tahu bentuk umumnya, tentu kalian juga pasti butuh alternatif penyelesaian untuk menyelesaikan soal-soal tentang persamaan nilai mutlak kan. Nah, alternatif penyelesaiannya itu ada 3. Yang pertama, ya menggunakan definisi nilai mutlak, sama kayak biasanya gitulah ya, kalau kalian ngerjain kan pakai definisi nilai mutlak. Terus yang kedua, bisa dengan cara mengkuadratkan kedua ruasnya. Terus yang ketiga, yaitu dengan cara membuat grafik. Nah, pada pelajaran kali ini kita akan belajar tentang cara penyelesaian persamaan nilai mutlak linear satu variabel dengan menggunakan metode yang pertama dan yang kedua, yaitu dengan menggunakan definisi nilai mutlak, dan yang kedua dengan menggunakan cara pengkuadratan pada kedua ruasnya. Nah, sebelum kita mempelajari itu, kita juga harus memahami sifat-sifat nilai persamaan nilai mutlak. Nah, sifat-sifatnya itu ada 2. Jika mutlak AX tambah B sama dengan C lebih besar daripada 0, maka berlaku sifat di bawah ini. AX plus B sama dengan C untuk X lebih besar daripada negatif B per A. 2. Negatif AX plus B sama dengan C untuk X lebih kecil dari kurang dari negatif B per A. Sama kayak definisi, ya kan? Tapi kalau AX plus B sama dengan C nilai C kurang dari 0, maka tidak ada bilangan real X yang bisa memenuhi persamaan tersebut. Kenapa? Balik lagi, konsep nilai mutlak. Konsep nilai mutlak adalah positif. Jadi yang bisa menjadi anggota penyelesaiannya itu cuma bilangan positif-positif aja. Jadinya bilangan negatif, bilangan 0 itu tidak bisa masuk dalam penyelesaian persamaan nilai mutlak. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bentuk umum yang pertama tentang persamaan nilai mutlak linear satu variabel, yaitu bentuk mutlak fx sama dengan c dengan syarat c lebih besar dari sama dengan 0. Nah, langsung saja kita ke contoh soal agar lebih mudah memahaminya ya. Nah, diketahui persamaan mutlak x plus 2 sama dengan 5. Tentukan nilai x yang memenuhi persamaan tersebut. Bagaimana langkah penyelesaiannya? Yang pertama, cek dulu syaratnya. Kenapa harus dicek syaratnya? Karena bentuk umum yang pertama mengharuskan C itu lebih besar daripada sama dengan 0. Maka harus kita cek dulu ya, apakah persamaan tersebut memenuhi syarat dari persamaan nilai mutlak linear yang bentuk umum yang pertama ini. Nah, karena C sama dengan 5 dan 5 itu lebih besar dari sama dengan 0, maka persamaan ini memenuhi syarat.
Jadi persamaan ini memiliki bentuk penyelesaian dalam bentuk nilai, dalam bentuk bilangan real. Nah, untuk mencari penyelesaiannya, gimana caranya? Oke, kita akan menggunakan definisi nilai mutlak untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, karena di soal itu pertanyaannya mutlak X plus 2, maka definisi nilai mutlak dari mutlak X plus 2 adalah X plus 2 untuk X lebih besar daripada sama dengan 0 dan negatif X negatif 2 untuk X kurang dari 0. Nah, lalu kita hitung sama-sama. Untuk yang X plus 2 lebih besar daripada 0 itu akan diperoleh X sama dengan 3 pada hasil akhirnya seperti yang tertera ya. Nah, karena 3 lebih besar daripada 0, maka memenuhi syarat kan? Jadinya 3 ini termasuk bentuk penyelesaian dari persamaan mutlak X plus 2 sama dengan 5 tadi. Lalu kita coba yang kedua ya. Yang kedua itu untuk X kurang dari 0. Nah, kita akan menggunakan definisi yang kedua yang negatif itu. Negatif X, negatif 2 sama dengan 5. Negatif X, negatif 2 sama dengan negatif sama dengan 7. Lalu negatif X sama dengan 7. Lalu kita peroleh X sama dengan negatif 7. Nah, seperti yang ada di ini ya. Nah, ini ada beberapa soal. Yuk kita kerjakan bersama-sama dengan menggunakan cara yang sama dengan yang tadi di atas. Oke? Sekarang kita akan melanjutkan contoh dari bentuk umum persamaan nilai mutlak linear satu variabel yang pertama. Nah, bentuk yang pertama tadi akan fx fungsi x mutlak fungsi x sama dengan c dengan syarat c harus lebih besar daripada sama dengan 0. Pertama kita harus cek dulu syaratnya, apakah syaratnya udah terpenuhi atau belum. Nah, karena di sini c sama dengan negatif 3, yang artinya negatif 3 itu kurang dari 0, maka persamaan yang pertama ini tidak memiliki penyelesaian dalam bentuk bilangan real. Kenapa begitu? Karena syaratnya yang pertama aja udah nggak memenuhi, jadinya nggak bisa untuk mencari penyelesaiannya. Lalu contoh yang selanjutnya, mutlak X min 2 min 4 sama dengan 0. Nah, ini langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengubah bentuk soal ke bentuk umum persamaan yang diminta. Persamaan yang diminta kan ini, fx, mutlak fx sama dengan c. Nah, ini kan fx, ini c. Gimana biar jadinya bisa jadi mutlak fx sama dengan c. Nah, min 4-nya kita pindah ruaskan sehingga diperoleh x min 2 sama dengan 4. Sekarang kita cek apakah 4 tadi memenuhi syarat C lebih besar daripada 0. Ya, ternyata 4 lebih besar daripada 0 sehingga persamaan ini memiliki penyelesaian dalam bentuk bilangan real. Nah, cara menghitungnya sama, masih menggunakan definisi juga seperti contoh-contoh sebelumnya. X min 2 X min 2 untuk X lebih besar sama dengan 0 dan min negatif X min 2
untuk X kurang dari 0. Nah, untuk X lebih besar daripada 0, X min 2 sama dengan 4, X min 2 ditambah 2 sama dengan 4 ditambah 2. Kenapa? Ruas kanan sama ruas kiri harus sama ya perlakuannya. Nah, sehingga diperoleh X sama dengan 6. Yang selanjutnya, X kurang dari 0. Negatif X dikali X, negatif dikali negatif 2. Sehingga diperoleh negatif X plus 2 sama dengan 4. Negatif X plus 2 min 2 sama dengan 4 min 2. Kanan kirinya harus sama perlakuannya. Sehingga diperoleh negatif X sama dengan 2. X sama dengan negatif 2. Nah, sekarang kita cek dulu apakah 6 dan negatif 2 memenuhi persyaratan dan memenuhi persamaan yang diminta. Kita cek ya. X min 2 sama dengan 4. Kita substitusikan X sama dengan 6. Sehingga diperoleh 6 min 2 sama dengan 4. Nah, ternyata yang 6 hasilnya sama. Jadi 6 termasuk penyelesaiannya. Lalu yang X sama dengan min 2. Min 2 sama dengan 4. Negatif 4 sama dengan 4. Ingat karena mutlak itu mempositifkan, jadi ini benar juga. Sehingga nilai penyelesaian dari mutlak X min 2 sama dengan 4 adalah 6 dan juga negatif 2. Untuk yang selanjutnya, contoh yang terakhir dari bentuk umum persamaan nilai mutlak linear satu variabel bentuk pertama, yaitu 2 plus 3 mutlak X plus 2 sama dengan 5. Nah, caranya gimana? Kita harus mengembalikan ini pada bentuk yang pertama tadi, bentuk mutlak ini ya. Dengan syarat C harus lebih besar daripada 0. C-nya udah jelas lebih besar daripada 0. Udah memenuhi. Lalu ini bagaimana agar fx bentuknya hanya fx saja? Nah, caranya 2 plus 3 sama dengan 5. X plus 2. Nah, kita harus gimana ini biar 5 yang ada di luar fungsi fx ini hilang. Kita harus membaginya dengan 1/5 dikali. Kita harus mengkalikan dengan 1/5 agar 5 yang ada di sini itu bisa hilang, sehingga diperoleh X plus 2 mutlak sama dengan 1. Nah, kalau udah kayak gini, kita hitung pakai cara definisi lagi, sama seperti contoh-contoh sebelumnya. Ya, X plus 2. X plus 2 untuk X lebih besar daripada sama dengan 0 dan X plus 2 negatif untuk X kurang dari 0. Nah, untuk X lebih besar daripada sama dengan 0, X plus 2 sama dengan 1. X plus 2 min 2 sama dengan 1 min 2. X sama dengan min 1. Untuk X kurang dari 0, negatif X negatif 2 sama dengan 1. Negatif X min 2 plus 2 ditambah 1 plus 2. Sehingga min X sama dengan 3. X sama dengan negatif 3. Nah, langkah selanjutnya kita harus cek apakah negatif 1 dan negatif 3 memenuhi persamaan, benar-benar memenuhi persamaan atau tidak. X plus 2 sama dengan negatif 1. Sama dengan 1. Maaf.
Sekarang kita substitusikan X sama dengan negatif 1. Negatif 1 plus 2 sama dengan 1. Negatif 1 plus 2, 1. Sama dengan 1. 1 sama dengan 1. Nah, yang negatif 1 memenuhi ya. Selanjutnya, X sama dengan negatif 3. Nah, negatif 3 juga memenuhi. Jadi, penyelesaian dari 2 tambah 3 dikali mutlak X plus 2 sama dengan 5 adalah negatif 1 dan juga negatif 3. Nah, setelah bentuk pertama tadi cukup banyak ya macam-macamnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari bentuk umum persamaan nilai mutlak linier satu variabel bentuk kedua, yaitu mutlak fx sama dengan gx dengan syarat gx harus lebih besar dari sama dengan 0. Berarti ini mutlak fx merupakan sebuah fungsi kan ya, persamaan. Terus nanti sama dengannya juga sebuah fungsi persamaan. Cuma yang satunya dalam nilai mutlak, yang satunya di luar, nggak ada nilai mutlaknya. Namun syaratnya harus lebih besar daripada 0. Kenapa? Karena di sisi lainnya kan berharga mutlak ya, jadinya positif, tidak mungkin negatif. Sehingga gx-nya harus lebih besar daripada sama dengan 0, yang artinya harus berupa bilangan positif, bilangan real positif. Oke, kita langsung aja ke contoh soal agar kalian lebih mudah memahaminya. Diketahui persamaan 2 mutlak 2x plus 8 sama dengan x plus 5. Tentukan nilai x yang memenuhi persamaan tersebut. Langkah pertama, kita harus menggunakan definisi nilai mutlak untuk menyelesaikannya, yaitu dengan mutlak 2x plus 8 yang didefinisikan menjadi 2x plus 8 untuk x lebih besar daripada sama dengan 0 dan negatif 2x plus 8 untuk x kurang dari 0. Seperti yang tertera di atas ya. Nah, untuk mengetahui berapa nilai x yang memenuhi persamaan tersebut, maka kita harus menghitungnya dulu. Untuk yang pertama, x lebih besar daripada sama dengan 0, maka ini yang positif. Jadi kita cari pakai yang 2x plus 8 sama dengan x plus 5, sehingga kita peroleh x sama dengan negatif 3. Wah, kok dapat negatif? Tunggu dulu, kita cek dulu yang kedua yang berupa bilangan negatif. Nanti kita akan cek bersama apakah itu memenuhi atau tidak. Nah, yang kedua untuk x kurang dari 0, kita menggunakan negatif 2x plus 8 sama dengan x plus 5, sehingga diperoleh x sama dengan negatif 13. Nah, kok dapat negatif dua-duanya? Kenapa? Sekarang kita harus cek dua angka tersebut ke persamaan x plus 5. Apakah bernilai positif atau bernilai negatif? Kenapa kok diceknya di persamaan x plus 5 aja? Karena syarat yang diminta itu gx-nya bukan fx-nya. Karena kalau fx-nya itu udah pasti positif, soalnya ada di dalam nilai mutlak, kurung mutlak. Nah, sedangkan yang gx itu kan tidak ada kurung mutlaknya. Terus juga tadi syarat di awal harus lebih besar daripada sama dengan 0. Maka kita harus cek apakah gx itu benar-benar lebih besar daripada sama dengan 0 atau tidak. Nah, kalau seumpama yang pertama kita substitusikan x negatif 3 dulu. Apakah x negatif 3 memenuhi syarat gx lebih besar daripada sama dengan 0? Nah, kita akan lihat x plus 5 sama dengan 0. X-nya kita ganti negatif 3. Apakah X-nya lebih besar daripada, apakah hasilnya lebih besar daripada 0?
Ya, benar. Gx sama dengan 2. 2 merupakan nilai yang lebih besar daripada 0. Maka negatif 3 termasuk nilai yang nilai atau bilangan yang memenuhi persamaan mutlak 2x plus 8 sama dengan x plus 5. Lalu kita coba cek yang kedua, oke? Kita coba cek yang kedua, yaitu substitusi dari x sama dengan negatif 13. Apakah memenuhi syarat? Kita coba substitusikan sekarang. X plus 5, ketika X diganti dengan negatif 13, maka hasilnya adalah negatif 8, yang artinya tidak memenuhi syarat sebagai Gx lebih besar daripada 0. Sehingga negatif 13 tidak merupakan penyelesaian dari persamaan 2x plus 8 sama dengan x plus 5. Sehingga berapa jadinya nilai penyelesaian dari persamaan mutlak 2x plus 8 sama dengan x plus 5? Negatif 3 saja. Ya, negatif 3 saja. Untuk contoh soal yang kedua, mari kita kerjakan bersama-sama. Nah, sekarang kita akan mencoba dengan cara yang sama seperti contoh sebelumnya tentang persamaan nilai mutlak linear satu variabel bentuk umum yang kedua. Nah, pertama yang kita lakukan adalah menyamakan bentuk umumnya. Ini bentuk umumnya kan mutlak fx sama dengan gx. Nah, kita perlu menyamakan agar yang di soal ini sama seperti bentuk umum. Gimana caranya? Kita harus memindah ruaskan yang ini. Karena ini negatif, kalau pindah ruas jadinya positif. Nah, ini tuh fx-nya. Ini gx-nya. Nah, setelah itu kita akan menghitung dengan aturan definisi seperti pada contoh sebelumnya. Kita pakai definisi dari 4x min 2 ya. 4x min 2. 4x min 2 untuk x lebih besar daripada sama dengan 0. 4x negatif untuk x lebih kecil daripada sama dengan 0. Nah, untuk x lebih besar daripada sama dengan 0, kita akan memperoleh min 2 sama dengan x plus 1. Nah, kita jadikan satu x-nya, x sama x dijadikan satu dalam satu ruas, lalu bilangan yang konstanta dijadikan satu ruas juga. 4x, x pindah ruas ke sini jadi negatif x sama dengan negatif 2 pindah ruas ke sini jadi positif 2. Sehingga diperoleh 3x sama dengan 3. X sama dengan 1. Lalu untuk yang selanjutnya, x kurang dari 0. Nah, ini kan negatif 4x negatif 2. Ini dikalikan ya, dikali SCTV, sehingga diperoleh negatif 4x plus 2 sama dengan x plus 1. Sama dengan yang tadi, kita harus pindah ruaskan, dikumpulkan jadi satu, yang x yang ada variabelnya dikumpulkan jadi satu yang ada variabelnya, yang nggak ada variabelnya dijadikan satu juga, sehingga diperoleh sama dengan 1/5. Setelah kita peroleh angka x sama dengan 1 dan x sama dengan 1/5, jangan lupa untuk kita substitusikan ke persamaan yang diminta untuk mengecek apakah benar itu sudah memenuhi syarat atau belum. Sekarang kita cek 4x min 2 sama dengan x plus 1.
kita substitusikan angka 1. Angka 1 memenuhi karena syarat yang diminta dari soal juga terpenuhi. Lalu kita coba yang angka 1/5. Nah, sekarang kita substitusikan yang 1/5 ya. Kita substitusikan 1/5. Nah, ini berarti kan 4/5 negatif 2 mutlak ditambah ya sama dengan tuh. Nah, 5 ini tetap ya. Sehingga diperoleh hasilnya sama. Jadi bilangan real yang memenuhi persamaan mutlak 4x min 2 sama dengan x plus 1 adalah 1 dan juga 1/5. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bentuk umum persamaan linier satu variabel yang ketiga, yaitu mutlak fx sama dengan mutlak gx. Kenapa ini kok nggak ada syaratnya, sedangkan yang nomor 1 sama 2 tadi ada syaratnya? Karena ini sama-sama mengandung kurung mutlak, mengandung nilai mutlak, yang artinya udah pasti positif antara ruas kanan dan ruas kirinya. Nah, langsung aja kita ke contoh soal agar kalian lebih paham. Diketahui persamaan mutlak 3x plus 6 sama dengan 2x negatif 1. Tentukan nilai x yang memenuhi persamaan tersebut. Nah, langsung saja kita menggunakan definisi nilai mutlak untuk menyelesaikan persamaan ini. Nah, kita akan menggunakan definisi dari mutlak 3x plus 6. Nah, di sini kalian bisa memilih, bisa menggunakan definisi untuk 3x plus 6-nya atau 2x min 1-nya. Itu terserah kalian mau milih yang mana, karena nanti hasilnya akan sama. Oke? Nah, di sini kakak akan menjelaskan dengan menggunakan definisi mutlak 3x plus 6, yang jika positif akan menjadi 3x plus 6 untuk x lebih besar daripada sama dengan 0, dan negatif 3x negatif 6 untuk x lebih kecil dari 0. Nah, langsung saja kita hitung. Jika x lebih besar daripada 0, kita akan mendapatkan nilai x sama dengan negatif 7. Lalu ketika x kurang dari 0, kita mendapatkan nilai negatif 1. Jangan lupa untuk selalu cek apakah benar-benar itu penyelesaiannya atau bukan. Nah, itu harus selalu kita cek. Nah, sekarang kita cek ya, apakah negatif 7 dan negatif 1 merupakan penyelesaian dari mutlak 3x plus 6 sama dengan 2 mutlak 2x min 1. Yuk kita cek sama-sama. Jika negatif 7 disubstitusikan ke dalam persamaan mutlak 3x min 6 sama dengan mutlak 3x plus 6 sama dengan mutlak 2x min 1, itu akan menjadikan
hasil dari ruas kanan dan ruas kiri yang sama, yaitu 15. Sehingga itu memenuhi persyaratan yang awal, bukan persyaratan ya, bentuk umum yang awal, yang artinya ruas kanan sama dengan ruas kiri, fx sama dengan gx. Nah, untuk yang negatif 1 jika disubstitusikan akan menghasilkan 3 sama dengan 3, sama juga. Sehingga kedua bilangan ini memenuhi persyaratan yang berupa sama antara ruas kanan dan ruas kirinya, dan mengandung bilangan positif. Nah, jadi penyelesaian dari persamaan yang ditanyakan yaitu mutlak 3x plus 6 sama dengan 2x negatif 1 itu adalah negatif 7 dan negatif 1. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana penyelesaian persamaan nilai mutlak linier satu variabel dengan menggunakan pengkuadratan pada kedua ruasnya. Kita langsung ke contoh ya, biar lebih mudah memahami. Lihat ya di atas. Ya, mutlak x sama dengan 4, x sama dengan negatif 4, sama dengan mutlak x plus 2. Kedua-duanya harus dikuadratkan, ruas kanan dan ruas kirinya harus dikuadratkan, sehingga diperoleh x pangkat 2 sama dengan x pangkat 2 negatif 8x plus 16 sama dengan x pangkat 2 plus 4x plus 4, yang nanti hasil akhirnya merupakan x sama dengan negatif 1. Nah, apakah benar-benar memenuhi apakah benar-benar memenuhi negatif 1 itu? Mari kita cek terlebih dahulu. Jika negatif 1 disubstitusikan ke dalam persamaan di atas, apakah hasil ruas kanan dan ruas kirinya sama? Karena ini merupakan bentuk umum persamaan nilai mutlak linier yang bentuk ketiga, jadinya kita harus cek apakah ruas kanan dan ruas kirinya benar-benar sama atau tidak. Jika negatif 1 disubstitusikan, maka ruas kiri akan mendapat nilai 3 dan ruas kanan akan mendapatkan nilai 3, sehingga negatif 1 benar-benar memenuhi persamaan tersebut. Nah, pasti kalian dari tadi itu udah bingung, kenapa sih kok belajar ini, ngapain sih belajar ini, untuk apa sih belajar ini. Nah, salah satu penerapan dari materi persamaan nilai mutlak linier satu variabel itu adalah untuk menghitung debit air di sungai. Nah, contohnya ini ya, volume debit air di Sungai Kapuas saat musim pancaroba mengalami ketidaknormalan jumlah volume. Karena musim pancaroba terkadang hujan turun ataupun panas sangat terik. Padahal volume debit air pada cuaca yang relatif normal adalah 200 meter kubik per sekon. Namun, pada saat cuaca tidak normal, bisa mengalami perubahan hingga 30 meter kubik per sekon. Berapa volume debit air saat musim hujan dan musim kemarau? Nah, pasti kalian awal baca soal ini bingung, gimana sih cara menyelesaikannya. Tapi, jangan salah, mari kita selesaikan soal ini bersama-sama. Akan membahas permasalahan tentang penerapan persamaan konsep persamaan nilai mutlak linier satu variabel dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bisa dilihat contoh yang ada di video di atas. Nah, itu merupakan salah satu contoh penerapan permasalahan persamaan nilai mutlak linier satu variabel dalam kehidupan sehari-hari, yaitu contohnya untuk mengukur volume debit air di sungai pada saat cuaca tertentu. Nah, diketahui di soal volume debit air pada cuaca normal yaitu mencapai 200 meter kubik per sekon, sedangkan volume debit air pada cuaca tidak normal
atau tidak jelas, kadang hujan, kadang tidak hujan, itu bisa berubah sampai 30 meter kubik per sekon. Nah, ilustrasinya seperti ini. Anggap ini sungai ya. Nah, kalau cuaca normal, volume air mencapai 200 meter kubik per sekon. Namun, ketika cuaca tidak normal, volume air bisa turun ataupun bisa naik sampai 30 meter kubik per sekon. Nah, yang ditanyakan dalam soal ini adalah berapakah volume debit air pada saat musim penghujan dan musim kemarau? Nah, karena musim penghujan jelas volume air akan naik. Dan karena musim kemarau, volume air akan turun. Nah, sehingga kita bisa menggunakan konsep nilai mutlak di sini. Persamaan nilai mutlak ya. Kita bisa menyelesaikan dengan menggunakan nilai mutlak. Kita dapat persamaan seperti ini. X min 200 sebagai normalnya. Terus ini sama dengan perubahannya. Nah, kita bisa menyelesaikan persamaan ini menggunakan definisi nilai mutlak. Nah, definisi nilai mutlak kan ada X min 200, X lebih besar sama dengan 0 dan negatif X min 200 untuk X kurang dari 0. Nah, kita akan menghitung satu-satu. Untuk X lebih besar daripada sama dengan 0, X min 200 sama dengan 30. X min 200 plus 200 sama dengan 30 plus 200. Sehingga X diperoleh 230. Lalu, X kurang dari 0. Negatif X plus 200 sama dengan 30. Negatif X plus 200 dikurangi 200 sama dengan 30 dikurangi 200. Sehingga diperoleh negatif X sama dengan negatif 170. Sehingga X sama dengan 170. Nah, tampakkan di sini kalau musim penghujan jelas volume air akan bertambah, sehingga volume air pada saat musim penghujan adalah 230 meter kubik per sekon. Dan ketika musim kemarau, jelas volume air akan turun. Jadi diperoleh 170 meter kubik per sekon adalah volume debit air pada saat musim kemarau. Nah, untuk mengecek pemahaman kalian, maka kalian bisa mengerjakan soal pendalaman materi ini. Nah, untuk pengumpulan tugasnya bisa dikumpulkan via chat WA, via PC ke saya ya. Batas terakhir pengumpulannya besok hari Kamis jam 5 sore. Nah, apakah masih ada pertanyaan atau masih ada yang belum dipahami? Mungkin kalau masih ada yang belum dipahami bisa japri ke saya ya, tanya langsung biar nanti saya langsung menjelaskan. Ya, alhamdulillah pembelajaran tentang persamaan nilai mutlak linear satu variabel kali ini sudah selesai. Minggu depan kita akan belajar tentang pertidaksamaan linear mutlak satu variabel. Nah, kita akhiri pelajaran kali ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari saya, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.